Halo guys, kembali lagi di channel Teman Tekno. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas atau membahas beberapa fitur terbaru pada Adobe Photoshop 2024. Tapi sebelum itu, sebelumnya disclaimer bahwasanya saya juga sebelumnya menggunakan versi yang cukup lawas, yaitu tahun 2018, dan ini baru pertama kali mencoba Photoshop terbaru, yaitu 2024. Setelah mengeksplor beberapa fitur, ada beberapa fitur terbaru yang mungkin tidak bisa ditemukan pada versi Photoshop sebelumnya. Nah, salah satunya adalah fitur AI yang nanti akan digunakan pada konten kali ini. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya munculnya menu atau bar ketika mengimport sebuah gambar atau objek pada bagian bawah ini. Dan di sini ada tombol Select Subject, Remove Background. Kemudian ada tiga tombol tambahan lainnya. Salah satunya adalah Transform Image dan Create New Adjustment Layer. Dan di sini adalah tombol opsi. Di sini kamu dapat menghilangkan atau memunculkan bar ini. Nah, kemudian dengan adanya fitur terbaru ini, atau sudah terintegrasi dengan AI, kita dapat membuat apa saja. Nah, setelah saya explore, dan di sini saya akan mencoba untuk memanfaatkan AI tersebut. Salah satunya adalah untuk memperluas background. Nah, jadi pada gambar ini, yaitu potret, akan saya ubah menjadi landscape. Nah, caranya gunakan crop tool, kemudian tekan Alt dan perluas fotonya, enter. Nah, di sini kita akan seleksi bagian yang kosong tadi menggunakan fitur rectangular marquee tool. Tekan shift, menyeleksi sebelahnya lagi. Nah, setelah kedua sisi yang kosong tadi tekan generate fill pada bagian bar yang di bawah ini. Kemudian pada prompt-nya silakan kosongkan saja, langsung saja tekan nge-wrap. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Perlu kalian tahu, proses generate ini menggunakan koneksi internet. Pastikan kalian tersambung dengan internet.
Nah, jadi ini hasilnya setelah background berhasil diperluas. Nah, untuk melihat perbedaannya, bisa lihat pada layar ini. Nah, jadi semulanya adalah ukuran potret atau memanjang dari atas ke bawah. Kemudian extend atau diperluas jadi landscape. Oke, selanjutnya kita masuk ke objek selanjutnya. Di sini ada gambar box berubah. Nah, jadi pada fitur terbaru di sini terdapat tombol select subject. Nah, jadi tombol ini itu untuk menyeleksi objek. Misalnya sebelumnya kan menggunakan tools pada 3 tools ini, yaitu object selection, quick selection, dan magic wand. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, namun cara seperti ini cukup merepotkan dan memakan waktu lama, apalagi jika objek yang diseleksi itu warnanya hampir sama dengan backgroundnya. Pasti akan sangat sulit. Nah, maka dari itu, di sini dapat tombol select subject yang dimana cukup dengan sekali klik maka objek tersebut dapat diseleksi secara rapi. Nah, akan saya contohkan. Nah, bisa kalian lihat, secara otomatis tombol tersebut jika diklik akan menyeleksi objek dengan cepat dan rapi. Nah, mungkin sebelumnya fitur ini sudah tersedia di bagian menu like, kemudian subject. Nah, mungkin pada versi ini fitur tersebut akan ditampilkan pada bar ini. Nah, kemudian setelah terseleksi seperti ini, kalian dapat melanjutkan pengeditan apakah ingin mengganti background atau pengeditan lainnya. Di sini saya akan mengambil objek yang terseleksi. Caranya tekan Ctrl plus C. Nah, kemudian pada bagian layar yang pertama saya matikan. Nah, maka objek yang tadi terseleksi akan dapat diambil dengan bersih. Ya tidak bersih banget sih, mungkin kalau dikasih warna terdapat sedikit noise. Nah, kemudian ini juga berlaku kalau kita ingin menghapus background dengan cepat. Nah, misalnya ini kita akan menghapus backgroundnya, tapi kita tidak perlu menyeleksi mengambil seperti tadi. Nah, di sini bisa menggunakan remove background. Klik. Nah, jadi secara cepat fitur tersebut jika diklik akan menghapus background tanpa harus menghapus objeknya terlebih dahulu atau seleksi backgroundnya terlebih dahulu. Itulah objek kedua yang bisa dilakukan, yaitu dengan cepat menyeleksi atau menghapus background. Oke, selanjutnya kita pakai objek yang ketiga, itu ada gambar kucing. Di sini kita akan mencoba fitur dari AI-nya untuk memanipulasi gambar ini. Nah, di sini saya seleksi. Contohnya di sini saya akan menggunakan generate fill yang di prompt-nya itu adalah membuat kacamata hitam. Kemudian generate. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oh ya, perlu kamu ketahui bahwa bahasa yang dapat digunakan pada prompt
tadi itu mendukung 100 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, jadi ini hasilnya setelah proses selesai. Ini terdapat 3 varian yang bisa kamu pilih. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya ini yang bagus. Kemudian saya akan menambahkan topi juga. Kita buat. Nah, untuk menyeleksinya kamu bisa menggunakan fitur ini, lasso tool. Kemudian generate kita buka buat topi cowboy. Generate. Nah, seperti tadi di sini ada 3 pilihan. Kamu dapat memilih sesuai keinginan. Jika memang kurang, kamu dapat mengklik lagi generate. Tapi untuk contoh kali ini, saya menggunakan ketiga varian ini saja. Dan saya memilih ini, sepertinya bagus. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi itu awalnya hanya objek kucing biasa, tapi setelah dimanipulasi menggunakan generate fill, maka kita dapat menambahkan beberapa objek tambahan dengan cepat. Nah, jadi itu dia beberapa fitur terbaru yang bisa kalian gunakan untuk ya, mempercepat pekerjaan. Semoga konten ini bermanfaat dan tekan like jika kalian suka.